Bayangkan satu hal, seorang anak kecil lahir di sebuah kota kecil di Timur Tengah. Tidak ada ramalan, tidak ada mahkota, tidak ada tanda bahwa ia akan mengubah dunia. Namun, 80 tahun kemudian, nama anak itu akan membuat raja-raja Eropa gemetar, akan membuat tentara salib bertekuk lutut, dan akan dikenang bahkan oleh musuhnya sebagai pria paling terhormat yang pernah mereka lawan. Anak itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak biasa menjadi legenda dunia Islam. Sebelum kita bicara tentang Salahuddin, kita harus memahami dunia tempat ia dilahirkan. Tahun itu adalah 1137 Masehi. Dunia Islam sedang terluka parah. Yerusalem, kota suci umat Islam, Kristen, dan Yahudi sudah jatuh ke tangan tentara salib sejak 1099. Puluhan ribu penduduk Muslim dan Yahudi dibantai. Masjid Al-Aqsa dinodai. Kubah batu dijadikan gereja. Sementara itu, dunia Islam sendiri tidak bersatu. Mesir, Suriah, Irak, dan wilayah lainnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang lebih sibuk saling bertikai daripada melawan penjajah. Di tengah kekacauan inilah Salahuddin lahir. Salahuddin lahir di kota Tikrit, wilayah Irak sekarang. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Ayyub. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat militer dan administrator. Pamannya, Shirkuh, adalah seorang jenderal perang. Mereka bukan keluarga miskin, tetapi juga bukan keluarga bangsawan besar. Yang menarik, pada malam Salahuddin lahir, keluarganya justru diusir dari kota Tikrit karena konflik politik. Seolah sejak hari pertama hidupnya, takdir sudah berkata, jalanmu tidak akan mudah. Kalau membayangkan Salahuddin kecil seperti anak keras, agresif, atau haus perang, itu keliru. Sejarawan mencatat, Salahuddin muda justru lebih suka membaca, belajar agama, dan filsafat. Ia menyukai puisi, ia menyukai diskusi, ia bahkan dikenal pemalu. Ia tidak terlihat seperti calon panglima perang. Namun, ayah dan pamannya membesarkannya dengan satu hal yang kuat, iman dan disiplin. Ia dididik dalam Al-Quran, hadis, hukum Islam, dan etika kepemimpinan. Bagi keluarganya, menjadi kuat tanpa menjadi adil adalah sia-sia. Keluarga Salahuddin kemudian pindah ke Damaskus, salah satu pusat ilmu dan militer dunia Islam. Di sana, Salahuddin melihat langsung para ulama berdiskusi, para jenderal menyusun strategi, dan berita kekalahan demi kekalahan dari tentara salib. Ia menyaksikan tanah Muslim dirampas dan umat Islam terhina. Namun, belum ada satu pemimpin pun yang mampu menyatukan semua itu. Salahuddin tumbuh dalam dunia yang haus akan penyelamat. Seorang anak dari Tikrit yang tidak bercita-cita menjadi raja sedang berjalan menuju takdir sejarah. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Salahuddin mulai masuk ke pusaran politik
perang, dan perebutan kekuasaan di dunia Islam dan tentara salib. Karena ini baru awal. Di episode 2, kita akan menyaksikan bagaimana dunia yang terpecah akan memaksa seorang pria biasa menjadi pemimpin luar biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silahkan subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.